Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, kita mencoba contoh analisis aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, ini sistemnya. Saya mengambil sistem yang paling sederhana, ya. Sebuah sistem minimal ada 2 bus. Kemudian di bus 1 otomatis harus dijadikan sebagai select bus yang ada generatornya. Kemudian generator bus satunya adalah PQ bus, di mana pada bus 2 ada beban sebesar 200 megawatt dan 50 megawatt. Kita ingin mencari berapa daya yang dibangkitkan oleh pembangkit di bus 1. Kemudian di sini ada tambahan keterangan bahwa kita menggunakan daya dasar 100 MVA. Ini soalnya. Maka langkah-langkahnya yang pertama, kita harus membuat atau menghitung metrik di bus. Karena metriknya, karena salurannya hanya ada satu, dari bus 1 ke bus 2, maka nilai metriknya itu sama. Hanya bedanya kalau di elemen diagonalnya itu minus karena jumlah, kemudian elemen of diagonalnya positif adalah negatif dari admitansi yang terhubung antara bus 1 dan bus 2. Kita sudah pelajari ini, tetapi yang baru adalah kita harus merubah. Ini kan kalau kita lihat bilangan kompleksnya dalam bentuk kartesian, kita harus rubah ke dalam bentuk polar. Kita harus rubah seperti ini di ketentuan yang pertama, karena rumus yang kemarin kita pelajari untuk analisis aliran daya dengan metode Newton-Raphson itu memerlukan bilangan kompleks dalam bentuk polar, baik tegangan maupun nilai admitansinya. Jadi kalau kita rubah plus C20, karena ini hanya bagian imajiner, maka otomatis polarnya sama 20. Kemudian ini J kalau kita lihat di sumbu koordinat itu kan ada di atas, ya. Jadi kan sumbu bilangan realnya, ini sumbu bilangan imajinernya. C ini kan ada di posisi sini. Sehingga sudutnya adalah 90. Tapi nilai 90-nya itu juga harus ditulis dalam bentuk radian. Jadi sudutnya dalam bentuk radian, itu yang harus diingat, ya. Sehingga sudutnya adalah pi per 2. Pi per 2 ya 90. Sedangkan kalau minus, maka J-nya ada di bawah. Kalau min J kan posisinya di sini. Berarti sudutnya nanti ya, 270, atau kalau kita gunakan tanda minus, maka minus 90 atau minus pi per 2. Itu langkah pertama. Jadi menghitung metrik ibasnya, kemudian nilainya dijadikan dalam satuan atau nilainya dijadikan dalam bentuk polar dan sudutnya dalam bentuk radian. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung dayanya dalam satuan PU. Jangan lupa ini tanda minusnya karena S2 adalah berupa beban. Karena tadi di soal sudah disebutkan daya dasarnya 100, maka 200 bagi 100 dan 50 bagi 100.
sehingga nilainya adalah 2 dan 0,5 ya, salah itu. Berarti soalnya aja yang dirubah ya. Berarti ini 100 ya. Sehingga minus 2 dan 1 ya. Karena ini minus, berarti minus 2 min J1. Langkah ketiga itu sudah kita lakukan ya. Jadi langkah ketiga ini adalah membuat persamaan daya P dan Q itu sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita bikin persamaan dari persamaan umum. Jadi P2, P1, Y21 cos theta 21 min C2 plus C1 plus P2, P2, Y22 cos theta 22. Kalahnya 12. Kalau seandainya 3, tinggal tambah V2, V3, Y23, cos theta 23, min C3 plus C1. Nah, oke. Jadi kita udah pelajari itu ya, untuk bikin rumus P2 dan P2-nya. Baru kita bikin metrik Jacobi-nya, kita sudah belajar juga. Dan yang kelima adalah kita bikin rumus elemen metrik Jacobi-nya. Jadi sebetulnya elemen metrik Jacobi itu kita cukup menghafal ini saja. Nanti kita bisa bikin turunannya terhadap variabel apa. Misalkan ini, ya saya coba 1. Berarti fungsi P2 diturunkan terhadap C2. Berarti C2-nya sebagai variabel. Kita lihat bagian ini tidak ada variabel C2, berarti ini jadi 0, jadi tidak akan muncul hasil turunannya. Kemudian C2-nya ada di posisi sini. Berarti ini satu bagian kita anggap sebagai sebuah variabel. Sehingga kita melihatnya cos theta 21 min C2 plus C1 seolah-olah itu cos, misalkan cos X. Kalau diturunkan kan hasilnya adalah sin X. Jadi cos turunannya adalah sin. Karena X-nya itu theta 21 min C2 plus C1, maka kita tulis sama persis. Jadi pada saat kita menemukan, seolah-olah kita hanya menemukan turunan dari cos adalah sin. Demikian juga jika fungsi Q2 diturunkan terhadap C2, cara pandangnya juga sama, ini dianggap tidak ada. Ini turunan dari sin adalah cos. Ini sepertinya ada tanda minusnya. Kita karena sin, kalau nggak salah sin menjadi cos menjadi min sin atau kebalik ya, saya lupa. Nanti silakan dicek lagi ya. Oke, itu kita udah bikin ini rumus dari elemen metrik Jacobi-nya. Baru sekarang ini yang baru, kita menghitung. Jadi materi untuk sore hari ini adalah bagaimana menghitung metrik Jacobi, elemen metrik Jacobi dan delta P dan delta Q-nya. Oke, pertama kita hitung P2-nya. Oke, ini rumusnya, saya tulis kembali. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini. Ya. Ini kita lihat Y21,
kalau kita lihat itu kan nilainya adalah 20 dengan sudut pi per 2. Berarti kita masukkan ya, Y21-nya ini magnitudenya, saya taruh di depan 20, kemudian theta 21-nya adalah pi per 2, kita masukkan di sini. Kemudian ini V1 dan V2-nya ini langkah pertama ya, hanya memasukkan ini Y21 dan theta 21. Oh, yang salah. Plus minusnya. Kita lihat 2Y21 adalah ini. Jadi saya salah masukkan di sini. Ini seharusnya plus, tapi nilainya tidak berpengaruh. Kemudian setelah dimasukkan magnitud, admitansi, dan sudutnya, maka langkah berikutnya kita masukkan nilai magnitud tegangannya dan sudut tegangannya. Oke, di sini V1 adalah 1,05 dengan sudut 0. Sedangkan V2 karena ini baru iterasi pertama, kita asumsikan nilainya 1, kemudian sudutnya 0. Kenapa diasumsikan itu? Biar mudah menghitungnya. Maka kita masukkan V2-nya 1, V1-nya 1,05, kemudian sudut dari si 2-nya 0, si 1-nya juga 0. Yang ini juga kita masukkan V2-nya dan V2-nya. Baru setelah itu, ini kan sisanya pi per 2 dikurangi 0, ditambah 0 adalah cos pi per 2 atau cos 90. Cos 90 kan nilainya sama dengan 0. Maka ini tidak perlu dihitung karena nilai dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Yang ini pun juga cos min pi per 2 juga nilainya 0. Sehingga ini juga nilainya sama dengan 0. Sehingga P2-nya adalah 0. Kita sudah bisa menghitung untuk P2. Sekarang untuk menghitung Q2-nya juga sama. Pertama kita masukkan nilai dari admitansinya. Setelah itu kita masukkan nilai dari tegangannya, magnitud, dan sudutnya. Di sini sin P2 adalah sama dengan 1 ya. Sedangkan ini sin min P2 atau sin minus 90 adalah kebalikannya, adalah minus 1. Sehingga ini 20 kalikan 1, 20 kalikan 105 hasilnya adalah 21. Dikalikan hasil dari sin pi per 2 adalah 1. Tanda negatifnya jangan lupa diberikan. Kemudian untuk yang bagian kedua juga sama, 20 kalikan 1 kalikan 1 nilainya 20. Sin min pi per 2 adalah minus 1. Jangan lupa minusnya juga ditulis di sini. Sehingga di sini ada tanda minus, maka ini jadi positif, ini jadi positif. Sehingga minus 21 ditambah 20, sisanya adalah minus 1.
Jadi seperti itu cara menghitungnya. Kemudian baru kita hitung delta P2. Bagaimana cara menghitung delta P2? Kita kurangkan antara P2 scheduling atau P2 dari beban atau P2 yang direncanakan dikurangi P2 yang kita hitung ini. Atau ada yang mengatakan dikurangi P2 hitung. Saya menulis P2 dari nilai iterasi yang ke 0 ya, karena iterasi pertama kan belum dapat hasil. Jadi ini iterasi ke 0. P2 scheduling atau P2 dari beban adalah minus 2. Jangan lupa minusnya karena ini beban. Seperti yang tadi kita sudah hitung, dikurangi 0, maka hasilnya adalah minus 2. Untuk delta Q2-nya juga sama, minus, berarti salah yang tadi, minus 0,5, karena 50, dikurangi, hasilnya kan minus dikurangi 1 menjadi 0,5. Sudah kita menghitung delta P2 dan delta Q2. Kemudian kita hitung lagi elemen metrik Jacobi-nya, dP2 per dC2, dP2 per dV, dV2, kemudian dQ2 per dC2, dan yang terakhir dQ2 per dV2. Oke, di sini saya menggunakan langkah yang sama. Yang pertama saya masukkan nilai admitansinya, magnitud dan sudutnya, kemudian baru kita masukkan tegangan V2, tegangan V1, baru kita lihat di sini. Jadi kita lihatnya harus di sini dulu. Ini dilakukan log. Perhitungan tersendiri, ini dilakukan perhitungan sendiri. Ini masih gampang karena C2 dan C1-nya 0. Berarti sin Pi per 2, berarti 1. Ini nilainya 1. Kemudian 20 kalikan 1. Kalikan 1,5, kita udah tahu nilainya adalah 21. Kemudian untuk dP2 per dV2, jadi kalau cos, karena ini cos Pi per 2, ini cos min Pi2, kan hasilnya 0. Maka nanti nilainya adalah 0. Sama dengan yang tadi waktu kita menghitung P2. Kemudian kita lanjutkan di Q2 per DC2. Jadi kalau kita ada cos Pi per 2 pasti nilainya 0 untuk iterasi pertama ya. Kemudian yang terakhir dQ2 per dV2, kita masukkan nilai data-datanya, kemudian kita hitung. Ini sin Pi per 2 adalah 1, kemudian 20 kalikan 1,05 adalah 21, kemudian sin min P2 adalah hasilnya minus 1, kemudian 2 kalikan 20 kalikan 1 adalah 40. Sehingga 21 dikurangi 40 adalah minus 19. Oke, kita udah selesai semua menghitung dari elemen metrik Jacobi-nya dP2 dan dQ2, kemudian elemen dari metrik Jacobi-nya dP2 per dC2, dP2 per dV2, dQ2 per dC2, dan dQ2 per dV2. Kemudian setelah kita dapat, maka kita susun. Susunannya jangan sampai kebalik.
Setelah kita susun, maka langkah berikutnya kita mencari ya agar kita bisa merubah ya, agar ini kan yang kita akan cari variabel delta C2 dan delta V2. Maka agar kita bisa memindah ya, metrik delta C2 dan delta V2, maka kita harus menginverskan metrik 210019, sehingga susunannya akan menjadi seperti ini. Jadi kalau elemen metrik Jacobi 3 ya tetap posisinya di sini. Ini nanti menjadi metrik 3 kali 1, ini 3 kali 1, ini menjadi 3 kali 3. Sekarang bagaimana cara mencari inverse-nya? Cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan MATLAB. Saya langsung gunakan komen-komnya saja. Oke, kita anggap metrik Jacobi-nya itu kita taruh di variabel A. Kemudian kita tulis metriknya, nilainya adalah 21, 0, kemudian 0, 19. Ini metrik A-nya, 21, 0, 0, 19. Kemudian kita anggap inverse-nya, ya, metrik inverse-nya kita simpan di variabel B, maka kita tinggal menginverse metrik A, maka nilainya adalah 0,0476, 0, ini 0, 0,0526. Jadi sama dengan yang di slide ya. Kemudian kita kalikan ya, agar kita mendapat berapa nilai delta C2-nya dan delta V2-nya. Maka kita perlu membuat ini untuk metrik dari delta P2 dan delta Q2. Misalkan kita bisa bikin metrik C, di mana nilainya adalah minus 2 dan 0,5. Ini metrik C-nya, minus 2 dan 0,5. Sehingga hasilnya kita simpan di variabel D adalah perkalian metrik B, ini metrik ini dengan metrik C. Atau kita kalikan B dikalikan dengan C. Maka kita peroleh minus 0,0952, kemudian delta V2-nya adalah 0,0263. Jadi seperti itu untuk menghitungnya. Kita memerlukan aplikasi untuk mempercepat ya. Kalau dihitung secara manual butuh waktu yang lebih lama, apalagi nanti kalau metriknya 3 kali 3 ataupun 4 kali 4. Oke, sampai di sini kita sudah selesai. Kita sudah mendapatkan nilai yang dicari, yaitu delta C2 dan delta V2. Baru kita lanjutkan untuk mencari variabel C2, ini iterasi yang pertama, dan magnitud dari tegangan V2, iterasi yang pertama. Mana rumusnya delta C2 adalah delta C2 dari perhitungan sebelumnya ditambah delta C2 yang sudah kita peroleh.
Dimana Si2 sebelumnya kita asumsikan 0, maka kita tulis 0. Kemudian ditambah delta Si2-nya karena nilainya minus, kita tulis plus minus 0,0952. Sehingga nilainya adalah 0,0952 radian. Kemudian magnitudenya adalah 1 ditambah 0,0263. Sehingga kita peroleh magnitudnya pada V2-nya adalah 1,0262. Oke, itu satu iterasi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas cara menghitungnya, ya, karena kita belajar sekarang bagaimana cara menghitung. Oke, udah jelas? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Sekarang kita coba ya, bagaimana kalau sistemnya itu ada PV busnya. Misalkan ini sistem 3 bus itu yang paling kecil. Misalkan ada sistem 3 bus, kemudian kita ingin menghitung berapa daya yang disalurkan dari pembangkit di bus 1 dengan metode Newton-Raphson. Kita menggunakan daya dasar 100. Maka sistemnya kalau kita lihat di sini ada PV bus di bus 3 ya. Maka yang berbeda itu hanya isi dari metrik Jacobi-nya. Atau nanti secara umum yang berpengaruh adalah pada metrik Jacobi-nya. Jadi pertama kita tentukan ini yang di awalnya. Jadi yang berbeda nanti kalau sistemnya yang berbeda adalah metrik Jacobi-nya secara keseluruhan. Yang pertama kita mencari delta P dan delta Q-nya. Pada saat kita mencari delta P dan delta Q-nya, kita lihat ya, pada bus 2 ada apa? Ada P2 ya, sebagai beban. Kemudian ini ada Q2 sebagai beban. Maka di sini nanti ada delta P2, ada delta Q2. Kemudian kita lihat di bus 3. Di bus 3 itu yang berhubungan dengan daya kan hanya ada P3. Tapi jangan lupa kalau beban itu jadi negatif, kalau ini pembangkit menjadi positif. Nanti pada saat kita melakukan perhitungan. Pada saat membuat metrik Jacobi kita tidak memperhitungkan itu. Maka yang ada lagi adalah delta P3. Kemudian biasanya itu dijadikan satu. Yang P semua baru nanti delta Q-nya ditulis. Maka ini bisa dirubah bentuknya, urutannya saja. Delta P2, delta P3, dan delta Q3.
Kemudian elemen metrik Jacobinya itu yang terakhir kita cari. Yang kedua kita cari variabel yang akan dicari dalam sistem ini. Cara mencarinya, kita melihat ya, di setiap bus itu harus ada magnitud tegangan dan sudut tegangan. Ada magnitudnya dan ada sudut tegangan. Sehingga di bus 2 itu kan harus ada magnitud tegangan dan sudut tegangan. Ada V2 dan C2. Di bus 3 itu harus sama juga, ada magnitud tegangan V3 dan ada sudut dari tegangan V3. Tetapi karena PV bus, tegangan V3-nya itu sudah ditentukan. Berarti ini kan sudah bukan variabel. Jadi konstanta. Sehingga yang menjadi variabel adalah hanya C3. Sehingga nanti di variabel yang dicari adalah delta C2, delta C3, dan delta W2. Oke, jadi kalau ingin mengisi elemen material, kita melihat bagian delta P dan melihat variabelnya ada apa saja. Maka di sini ada P2, maka ini di baris 1 adalah di P2. Sehingga semua ada di P2. Kemudian di baris 2 adalah ada di P3. Kalau kita urus seperti, kalau kita mau nulis seperti ini ya, nanti elemennya baris pertama di P2, ada juga buku yang menulis seperti itu. Baris keduanya di Q2. Jadi sangat tergantung di kita menyusun ini delta P dan delta Q-nya dan variabel delta C dan delta V. Oke, kita pakai yang ini. Baris ketiga otomatis nanti delta Q2. Itu bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya untuk baris 1 kita lihat di sini. Karena delta C2 maka kita turunkan P2 terhadap C2. Jadi yang kedua delta P2 ya, jadi sama diturunkan terhadap delta C3. Kemudian yang ketiga adalah delta P2 diturunkan terhadap delta P2. Jadi seperti itu. Sehingga kita dapat metrik 3 kali 3. Jadi itu yang berpengaruh jika ada PV busnya. Jadi kalau kita lihat, kalau ada PV bus, metriknya akan berkurang 1. Karena variabelnya jadi berkurang. Jadi kalau ada sistem misalkan 5 bus, ada sistem 5 bus, ya. Misalkan semua PQ bus ya, jadi tidak ada PV bus, ya, semua adalah load bus, maka nanti metriknya ya, satu bus itu ada dua nilai ya, delta P dan delta Q. Maka ini 5 dikurangi 1 karena 1 ini kita tidak masukkan dalam perhitungan karena select bus, berarti ada 4. Kemudian dikalikan 2. Berarti nanti metrik Jacobinya adalah 8 kali 8. Sama dengan ini ya. Ini kan metriknya busnya ada 3.
berarti 3 dikurangi 1 ada 2. Kalau seandainya semua load bus atau peaky bus, nanti dikalikan 2. Berarti nanti matriknya adalah 4 kali 4 ya. Tetapi karena di soal ini ada PV bus, itu akan mengurangi 1 ya. Yang seharusnya 4 kali 4 menjadi 3 kali 4. 3 kali 3 karena variabelnya berkurang 1 yang seharusnya V3 itu menjadi variabel karena sudah ditentukan, karena sifatnya PV bus, maka berkurang 1. Demikian juga dengan delta P dan delta Q ini juga berkurang. Sini kan delta Q-nya kan seharusnya diketahui kalau ini PQ bus, tapi karena ini PV bus, yang diketahui adalah V, sehingga Q-nya tidak diketahui. Jadi di delta P-nya berkurang 1, di variabelnya juga berkurang 1. Jadi itu pengaruhnya jika ada PV bus. Oke, kita mulai. Langkah pertama kita menghitung metrik busnya. Sudah kita hitung, jadilah seperti ini. Baru kita jadikan dalam bentuk polar. Oke, saya tunjukkan ya untuk menghitungnya. Saya gunakan ini, menggunakan kalkulator biasa saja. Pertama, untuk mencari akar ya, mencari akar atau mencari magnitudenya, maka itu kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Maka X-nya kita hitung 20 kuadrat 400 ditambah ini plus minus tidak menjadi ini tidak penting karena dikuadratkan, maka kita kuadratkan 50 kuadrat adalah 2500, kita jumlah dulu menjadi 2900, baru kita akarkan. Kita cari akar, oke, maka ketemunya 53,851. 85165. Itu seperti itu untuk mencari magnitudenya. Kemudian untuk hati-hati pada saat mencari sudutnya. Jangan lupa ininya harus diset radian. Karena kalau tidak diset radian nanti salah hitung. Keluar, hasilnya keluar tapi hitungannya jadi salah. Misalkan ini saya lupa tidak rubah ke dalam radian, maka untuk mencari sudut adalah Y per X 50 bagi 20. Baru kita cari sudutnya, arkes tangan, ketemunya 68. Kalau tidak dirubah, makanya kita harus rubah. Jadi kenapa harus menggunakan radian? Biar nilainya kecil semua. Jadi, kalau kita gunakan radian, berarti 50 dibagi 20, arkes tangan, ketemunya adalah 1,102899 atau 1,9029. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan perubahan dari bentuk kartesian menjadi polar. Hati-hati di sininya. Harus diset dalam satuan radian. Oke, kita hitung semua, kita sudah dapat hasilnya. Baru kita hitung gaya. Gaya dari dasarnya 100. Maka kita 400 bagi 100
Karena beban minus 4, kemudian 250 bagi 100 menjadi minus 2,5. Kemudian untuk P3 itu positif karena dia membangkitkan daya nyata. Berarti 200 bagi 100 adalah sama dengan 2. Baru kita bikin persamaan daya P dan Q-nya. Ini P2. Sebetulnya kalau sudah terbiasa nanti kita tinggal nulis ya. Jadi P2 sama dengan V2, V1, Y21, ini 21, Y21. Berarti tetanya pasti 21. Ininya selalu minus 2. Karena kita lagi bikin P2. Jadi P2, V1, Y21, cos theta 21, min C2 plus Y1. Yang kedua, V2 kalikan V2, V2 kuadrat, Y22. Sehingga ininya saling menghilangkan sudut dari pegangannya, sehingga tinggal cos theta 21. Kemudian yang terakhir, V2, V3, Y23, cos theta 23, min C2 plus C3. Kalau 14, ya tinggal ditambah lagi. V2, V4, Y24, cos theta 24 min C2 plus C4. Dengan catatan ada nilai pada elemen, ada nilai metrik Y-basnya. Karena kalau misalkan ya ini 0 misalkan, kan jadi nggak fungsi, ini nggak usah dimasukkan. Jadi kalau misalkan Y12-nya nggak ada, berarti ini kan jadi nggak ada juga kan, karena Y21-nya 0, theta 21-nya jadi 0, kan jadi nggak ada. Jadi nanti kalau sistemnya banyak ya tinggal dilihat dia ada salurannya apa enggak. Dari saluran bus 2 ke bus yang dituju. Kalau tidak ada kan pasti 0. Elemen off diagonalnya. Pada saat kita bikin persamaan P2 ya tinggal ini yang harus selalu V3 ya. Pada saat kita bikin persamaan P3 maka V3-nya selalu muncul. Kemudian ini selalu min C3 ya. Ini. Kalau udah terbiasa membuat persamaan nanti akan ingat dengan sendirinya. Dan juga kita bisa menggunakan ya kan setiap kita menganalisis itu kan nggak pernah close book ya, biasanya selalu open book. Untuk Q2 ya itu sama dengan P2 kecuali ini. Cos jadi sinus ini lupa ya. Jadi turunan dari cos adalah min sin. Jadi yang beda hanya ini minus dan sin. Yang lainnya sama persisnya. Jadi positif jadi minus semua. Oke, setelah kita bisa bikin persamaan P2, P3, dan Q2 ya kita turunkan. Kita bikin metrik Jacobi-nya tadi udah saya jelaskan di awal. Ada delta P2, delta P3, dan delta Q2. Kemudian bagian ini pasti P2 semua, baris kedua P3 semua, baris ketiga Q2 semua. Baru ini variabel yang akan kita cari delta C2, delta C3, dan delta P2. Maka bagian di sini pembaginya sama, selalu delta C2. Pembagian di kolom kedua adalah delta C2 dan pembagian di kolom ketiga adalah delta V2.
Setelah kita bikin metrik Jacobi-nya, maka kita bikin ini rumus dari setiap elemen metrik Jacobi. dp2 per dc2-nya berapa? dp2 per dc3-nya berapa? dp2 per dv3 per dv2-nya tinggal kita turunkan. Kalau kita turunkan terhadap C2, berarti yang muncul yang ada C2-nya. Berarti kan hanya V1 kalikan V2 dan V2 kalikan V3. Pada saat V2 kalikan V2 itu C2 tidak muncul. Karena C2 ditambah minus C2 ditambah C1 itu sama dengan 0. Oke, yang lainnya juga sama. Ya, kita udah punya persamaannya lengkap. Tinggal diturunkan satu-satu. Setelah kita bikin, baru kita menghitung. Lalu kita hitung P2, P3, dan Q2. Ini P2 yang direncanakan ya, bebannya adalah 400 dibagi 100, 4 karena beban minus. Di sini langsung muncul minus 1,14 kalau kita hitung. Maka kita coba hitung. Kita hitung P2-nya ya. P2 ini kita tulis saja dulu ya. Jadi V1-nya 1,05 sudutnya 0. Kemudian V3-nya adalah 1,04. Oke, itu aja yang kita butuhkan di slide 1. Saya langsung masukkan saja ya. Jadi caranya, cara paling mudah ya, kita hitung bagian ininya, dan kita hitung bagian yang satunya. Sekarang, cost-nya tidak 0 ya. Karena theta 21-nya adalah minus 1,9. Oke, kita hitung ininya saja dulu ya. Jadi cost minus 1,9 ya. Kita hitung, kita jadikan radian minus 1,9029 ya. Kita cari cost-nya, dulu baru cost, karena ininya yang lain 0. Kita costkan nilainya, kita tulis di sini ya, adalah minus 0,32603 misalkan. Kemudian kita hitung ini V2-nya 1,05, V1-nya V2-nya 1, V2-nya V1-nya 1,05 ya, dikalikan Y21. Y21-nya adalah 52,85165 ya. Kita kalikan, berarti kita urutkan 1 ya, 1 kalikan 1,05, kemudian dikalikan 53,85165 sama dengan, oke, itu hasilnya. Kita tulis 56
misalkan ya. Kalian saya kalikan dengan hasil cosnya, kita kalikan dengan minusnya, nanti kita ingat kalikan 0,32603. Hasilnya jangan lupa yang bagian pertama saya tulis di bawah minus 18,4351. Oke, baru bagian kedua. Sama, kita carikan ini I22 adalah min. Oh, saya salah masukkan. Hitung lagi. Saya I21-nya tadi masukkan I11. Oke, hitung lagi. Itu kalau tidak ditulis ya. Salah masukkan. Kosnya dulu. Kalau kosnya udah benar, kalau kosnya ini I21, ini 2,0344 kos ini 0,44717. Kemudian kita kalikan 1,05 dikalikan ini 22,36068. Hasilnya 23,4787. Langsung saya kalikan dengan 0,44717. Hasilnya 10,44989 atau 499 minus. Kemudian yang kedua adalah kita kalikan dengan ini I22. Kalikan aja biar tidak salah mengambil angka. Berarti V2 kuadrat 1 kuadrat tidak masalah, berarti bagian ininya nanti kita kalikan dengan 58,13777. Kita tinggal mencari minus 1,1071 dikoskan adalah Oke, nilainya sekian, langsung saya kalikan aja ya. Dikalikan dengan ini 58,13123. Hasilnya ini bagian kedua adalah positif ya. 26,00
253. Oke, kemudian yang terakhir adalah 23. 23 di sini kita pakai. Oke, berarti nanti kita kalikan ini langsung, saya nggak tulis ya, berarti saya hitung ini dulu. V2-nya 1, V3-nya 1,4 ya. Berarti nanti 1,04 dikalikan ini Y23 berarti 35,777,777,09 hasilnya 37,2081. Saya tulis saja. Ini bagian ini adalah 37,20,817. Kemudian kita hitung kos ini. Berarti kos 20344 dikoskan dikalikan dengan 37,20,817. Hasilnya adalah minus 16,63853. Oke, langkah terakhir ini minus ini, kemudian dikurangi lagi dengan ini minus 10,499 minus 27 ditambah 26,00253 minus 1 minus 1 1 3 5 0 1. Itu untuk 1. Ini baru hitung P2-nya. Kemudian ya sama kan ya. Ini kan saya hasilkan minus 1,13501. Sini 1,14 minus. Kita masukkan minus dikurangi minus, maka hasilnya minus 2,86. Oke, untuk yang lainnya juga sama, termasuk elemen Jacobi-nya juga sama. Kalau elemen Jacobi-nya yang gampang, kalau hanya ada satu bagian ini, kita hitungnya satu bagian. Oke, kira-kira seperti itu untuk hitungnya tiap elemennya. Kalau saya contohkan, nggak cukup waktunya, kebanyakan. Tapi intinya masukannya hati-hati ya. Hati-hati di ininya Pak, pada saat menghitung C-nya. Setelah itu, setelah kehitung, maka kita dapat ini. Setelah kita hitung, maka ini adalah elemen metrik delta P-nya, delta P dan delta Q-nya kita sudah dapat. Nanti ini, kemudian elemen Jacobi-nya dP2 per dC2, dP2 per dC3, dP2 per dV2. Kita udah hitung, dapatnya ini. Sekarang
kalau kita ingin mencari ini kan harus dicari inverse-nya. Nggak mungkin pakai manual, maka kita harus minta bantuan menggunakan MATLAB misalkan. Jadi seperti biasa kita anggap metrik Jacobi-nya sebagai metrik A, kita tulis ya 54,28 kemudian minus 33,28 dan 24,86. Kemudian baris kedua minus 33,28 dan minus 16,64. Kemudian di baris ketiga minus 27,14 dan 16,64 dan 49,72. Ini metrik A-nya. Kemudian ini untuk delta P dan delta Q, ya, oke, kita inversekan aja dulu ya, metrik Jacobi-nya. Terus kita simpan di metrik B. Nah, ini inverse-nya. Kemudian metrik delta P dan delta Q kita anggap metrik C seperti minus 2,86 kemudian 1,4384 kemudian yang terakhir adalah minus 0,22. Metrik C-nya berarti kita ingin mencari delta C dan delta V-nya itu kita anggap metrik D perkalian matriks P inverse dari metrik Jacobi-nya dikalikan dengan metrik delta P delta Q, itu kita simpan di metrik C. Nah, ini hasilnya minus 0,0453 ya, kemudian minus 0,0077, kemudian minus 0,265. Nah ini kan nggak sama ya. Oke, kalau ingin ini ya tinggal formatnya saja gitu. Sudah muncul. Ini 1,26 ya. Ini malah lebih. Ini 627 ya. Kalau dibulatkan jadi 32 ya. Kemudian yang ini 82, kalau dibulatkan 28-nya hilang. Kemudian yang terakhir 67 seharusnya mungkin 9. Jadi tergantung kita mau yang MATLAB itu ngitungnya sampai sekian angka di belakang koma. Oke, itu untuk satu iterasi. Kemudian baru kita jumlahkan ya, delta C2 iterasi delta C2 iterasi yang pertama adalah delta C2 iterasi yang ke-0 yang kita asumsikan 0, kemudian ditambah dengan delta C2-nya plus minus 0,045263, ketemunya ini. Oke, jadi itu proses perhitungannya.
Sekarang misalkan kita hitung sampai konvergen, ternyata ini hanya butuh 3 kali iterasi. Satu iterasi panjang kalau dihitung manual. Tapi kita harus mencoba ya, harus punya pengalaman atau punya skill menghitung manual. Kalau pakai program itu jauh lebih bagus ya. Kalau ya proses perhitungan elemen metrik Jacobi-nya mau dijadikan program, yaitu lebih cepat hitungnya. Kemudian jangan lupa Anda harus bisa merubah, ini kan satuannya radian. Pada saat nilai akhirnya itu harus dikembalikan ke dalam derajat. Kenapa? Karena pada saat menghitung P dan Q-nya, kita lebih mudah menggunakan, oh enggak, masih tetap. Jadi pada saat ditampilkan biasanya ini agar tidak rancu ya, kita ini harus ditulis dalam bentuk derajat. Jadi Anda nanti dirubah ini. Dari radian menjadi derajat. Nanti ketemunya minus 2,6996. Caranya seperti apa? Caranya jadi pakai perbandingan ini ya. Kalau 100 90 ya, 90 ya, 180 aja. Jadi kalau 180 itu kan sama dengan pi ya. Sehingga kalau nilainya ini minus 0,4706, berapa nilainya? Ini akan kita carikan, ini dalam derajat, ini dalam radian. Sehingga rumusnya X kita naikkan ke atas, berarti 180 bagi pi dikalikan dengan minus 0,04706. Kita kembalikan ini, jangan lupa ke degree, khawatir nilainya salah ya. Berarti 180 dibagi pi per 2 3,14, kita pakai harga pendekatannya. Kalau kita pakai yang ada, jadi 180 dibagi pi, ini nilainya nanti dikalikan dengan 0,04706, 2,69 2696, karena di minus ini tetap minus. Jadi seperti itu untuk merubah dari radian menjadi derajat. Jadi kalau kita udah dapat, nanti kalau kan yang ditanya berapa daya yang dibangkitkan, berapa P1 dan Q1-nya. Ya maka kita masukkan ini, P1-nya tetap, ini tetap semua.
Kan rumusnya kalau V1 ya kita bikin rumus dulu ya. V1 sama dengan V1 kalikan V1 Y11 cos theta 11 ditambah V1 V2 Y12 cos theta 12 min C1 plus C2 dan yang terakhir V1 dikalikan V3 Y23 cos theta 2 cos theta 13 min C1 plus C3. Baru kita hitung, nanti akan ketemu nilainya adalah 2,1842. Kan yang berbeda hanya bagian ini kan. Ini sudah tinggal cari di elemen di metrik ibasnya nilainya pakai nilai yang terakhir, yang iterasi ketiga. Kemudian C1 dan C2-nya juga pakai hasil dari iterasi ketiga. Jadi kita oke, mungkin ini silakan dicoba yang untuk ini, untuk iterasi keduanya sampai ketemu ini, sampai ke nilai ini, sampai ke nilai ini. Ini dikatakan satu iterasi. Oke, silakan dicoba. Kalau mau dihitung menggunakan ini MATLAB ataupun yang lain itu silakan, tetapi jangan langsung nilai ya. Jadi misalkan ini ya, jadi jangan langsung misalkan dp3 min dc2 sama dengan 1,734 misalkan. Nggak boleh seperti itu. Tetap ditulis rumusnya terus dimasukkan angka-angkanya. V3 berarti 1,04. Kemudian V2 berarti 1. Kemudian Y23 nanti dilihat di metrik Y-basnya berapa. Kemudian sinus. Jadi harus seperti itu, langsung baru nilainya, nggak masalah. Karena kalau langsung nilainya, saya tidak tahu apakah yang dimasukkan angka-angkanya benar. Itu masalah. Sehingga kalau salah, saya tahu, oh letak kesalahannya salah memasukkan data ini. Kalau datanya sudah benar, kalau mau lebih sistematis lagi, nanti dipisah bagian ini, hasil dari V3, V2, Y23, nanti nilainya berapa, sinus theta 21 min C2 plus min C3, min C2 plus C3 nilainya berapa. Itu agar bisa diketahui letak kesalahannya di mana. Tapi kalau mau ini langsung hasilnya nggak masalah. Tapi ini harus ditulis angka-angkanya dulu. Nilai-nilai dari semua variabel harus ditulis dulu. Itu untuk ini tugas yang akan kita diskusikan di hari Jumat. Oke, silakan, mungkin ada yang belum jelas perhitungannya, saya persilahkan untuk bertanya sebelum kita akhiri. Gimana bisa, Mas Ganang, Bimantara? Insya Allah Pak, akan tapi masih ada beberapa yang bingung. Mungkin nanti bisa melihat hasil rekordannya kembali untuk dipelajari kembali Pak. Ya udah, ya ini kan materi hari ini kan hanya belajar menghitung ya. Tadi sudah saya buktikan ya. Saya juga nggak persiapan itu, makanya agak lambat gitu ya. Tapi alhamdulillah sama dengan yang ini, yang nilai yang ini minus 1,14. Karena saya tidak menulis secara ini sistematis.
saya ngitung, saya masukkan nilainya memang agak lama. Kalau ditulis semua dan nilai dari tiap variabel ini, baru nanti kita gunakan kalkulator mungkin lebih cepat. Karena kadang-kadang kalau bikin program ya sia-sia, karena kan ini kan hanya yang diuji adalah kemampuan menghitung, ketelitian. Biasanya nanti plus minusnya, lupa derajat keradiannya, seperti itu biasanya. Tapi kalau satu sudah bisa, kan yang lainnya tipe hitungnya sama. Ya tinggal dihitung. Oke ya, silakan latihan untuk menghitung iterasi keduanya, nanti sampai ketemu, sampai ini, berapa ini. C2 iterasi kedua, C3 iterasi kedua, dan V2 iterasi kedua. Oke, saya kira nanti bisa dicoba, karena kalau hanya mendengarkan mungkin ya belum punya pengalaman bagaimana susahnya menghitung, bagaimana memasukkan. Jadi nanti silakan ditulis, kalau bisa dihitung sendiri. Salah itu lebih nggak masalah, lebih baik. Tapi nanti tahu kesalahannya di mana. Nanti di hari Jumat coba kita cek bareng-bareng. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, oke, sama-sama.